Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. 6 bulan sebelum kita merayakan Natal, kita sebagai orang beriman Katolik merayakan sebuah hari raya, yakni hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis ini unik. Ia dilahirkan oleh seorang wanita yang sudah sangat renta, yang sepertinya juga sudah putus asa untuk bisa memiliki anak. Nah, dalam masyarakat Yahudi kala itu, tidak memiliki anak adalah sebuah aib, karena seperti sedang terkena kutukan. Nah, Elizabeth harus menanggung stigma itu sampai pada usia tuanya. Namun kelahiran Yohanes Pembaptis membuat semuanya itu berubah. Nah, membaca kisah ini, saya terbawa pada sebuah permenungan betapa tindakan Tuhan itu seringkali aneh. Lihat saja Elizabeth itu, yang sekian waktu berharap untuk mengandung tapi tak kunjung mengandung. Dan akhirnya mengandung, tapi pada usia tua. Ada sukacita tentu saja, tapi juga pasti ada rasa cemas di situ. Kita juga bisa melihat Maria, yang tidak pernah berharap mengandung secepat itu, dan Maria harus mengandung. Ada rasa kaget, panik, dan bingung. Allah sepertinya tidak terlalu peduli dengan kondisi-kondisi kemanusiaan kita. Ini yang saya renungkan. Allah sepertinya tidak terlalu peduli dengan kondisi-kondisi kemanusiaan kita. Dia tidak peduli dengan apakah kita ini seorang anak muda yang seringkali disepelekan, atau apakah kita ini orang tua yang kerap kali dianggap sudah ketinggalan zaman. Allah tidak terlalu peduli apakah kita ini orang sehat dan bugar, yang lincah untuk semua pekerjaan, atau apakah kita adalah orang berpenyakitan yang lebih banyak diam dan tinggal di rumah. Allah tidak terlalu peduli apakah kita rajin dan kreatif, yang membuat orang banyak menyukai kita, atau apakah kita pemalas, yang membuat orang kadang emosi melihat kita. Allah tidak terlalu peduli apakah kita orang kaya, yang bisa berbagi dalam jumlah besar, atau apakah kita orang miskin yang hanya bisa memberi tenaga. Allah juga tidak terlalu mempedulikan apakah kita orang pintar yang bisa berdebat dan berargumen selincah burung kutilang, atau apakah kita orang bodoh yang kerap kali dimanfaatkan. Allah tidak terlalu melihat dan peduli apakah kita ini orang saleh, yang rajin berdoa, rajin ke gereja, atau apakah kita ini orang berdosa yang pernah melukai hati Allah. Allah bergerak dan berkarya melampaui layak atau tidak layaknya kondisi-kondisi kemanusiaan kita. Bahkan dia bisa memutar arah pengkhianatan Yudas Iskariot menjadi pintu penebusan bagi Yesus Kristus. Saudara-saudari, ini sebuah tamparan keras bagi kita yang kerap kali sedemikian fokus pada kondisi-kondisi kemanusiaan kita satu sama lain. Kita sering mencibir dan merendahkan anak-anak muda kita, mencibir orang yang malas ke gereja. Kita sering mencibir orang yang banyak berdoa tapi tak kunjung sembuh karena kita menganggapnya kurang iman. Kita mencibir orang yang terlihat bodoh dan hanya berprofesi sebagai tukang sapu, kostor di gereja, pemulung, pelaku seks komersial, dan lain-lain. Kita sering menjadi pongah dan sombong dengan apa yang kita raih dan kita bangun. Kekayaan kita, tingkat kerohanian kita, posisi kita di gereja, atau posisi kita dalam pelayanan kerohanian. Kita seringkali pongah dengan kerajinan kita dalam berdevosi, dalam melayani gereja, melayani orang-orang terbuang, dan lain-lain. Dan tanpa sadar kita menganggap kitalah orang-orang terpandang di mata Allah, yang malah kerap kali memandang rendah orang-orang lain yang bisa jadi lebih berharga di mata Allah. Tetapi saudara-saudari, ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu peduli dengan kehidupan kita. Ini bukan berarti bahwa ya sudah kita hidup seenak kita saja, terserah kita mau buat apa, toh Tuhan tidak peduli, toh Tuhan akan tetap menyertai. Bukan demikian. Orang yang berpikiran seperti itu dan berperilaku seperti itu adalah orang yang mempermainkan kehidupan, mempermainkan Allah, dan tidak bertanggung jawab atas hidup
yang telah dipercayakan oleh Allah kepadanya. Orang yang sadar bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hal yang utama, ia akan selalu berbuah dalam kondisi-kondisi yang sepertinya tidak kunjung berubah. Fokus hidupnya bukan lagi pada kondisi-kondisi hidup, tetapi pada perjuangan untuk tetap bisa positif, untuk tetap berarti, untuk tetap bermakna, untuk tetap bermanfaat, untuk tetap memproduksi kebaikan-kebaikan. Orang tersebut sadar dan menghayati bahwa karya Allah tidak terbatas pada kondisi-kondisi kemanusiaan, entah sakit atau sehat, entah miskin atau kaya, entah saleh atau pernah berdosa, entah hidupnya mulia atau pernah menjadi dursila. Dalam kondisi hidup seperti apapun, kita tetap bisa menjadi mitra kerja Allah untuk mewujudkan kerajaannya di dunia ini. Saya sangka itulah saudara-saudari, hal yang sangat bagus yang perlu kita renungkan pada perayaan kelahiran dari Santo Yohanes Pembaptis. Allah berkarya secara unik, dan keunikannya itu terlihat bahwa ia tidak terlalu mau peduli dengan seperti apa kondisi-kondisi yang kita bangun dalam hidup ini. Dia bisa bekerja dalam setiap kondisi kemanusiaan. Dan inilah yang harusnya menampar kita yang acap kali terlalu fokus pada kondisi-kondisi hidup yang membuat kita mengkotak-kotakkan orang, mendiskriminasi orang, mencibir, menghina dan merendahkan. Mari kita membangun sikap kerohanian yang positif, yang memiliki hati terbuka pada siapapun, yang tetap menghargai siapapun. Setiap pendosa itu memiliki masa depan. Dan setiap orang saleh selalu punya masa lalu. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua.